Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, 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 well. Well, well. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Enemy of the State, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan anggota Kongres Amerika bernama Hammersley bertemu dengan politikus korup bernama Thomas Reynolds yang ditemani dua anak buahnya yang merupakan agen NSA di dekat danau. Sedikit penjelasan, Kongres Amerika hampir mengesahkan undang-undang untuk memperluas kekuasaan pengawasan lembaga penegak hukum. Nah, Hammersley ini mencoba untuk menghentikan RUU tersebut karena dia yakin itu adalah pelanggaran privasi bagi rakyat. Sementara itu, Reynolds terus menginginkan RUU tersebut disahkan untuk menghadapi ancaman teroris yang berkembang terhadap Amerika, sekaligus untuk mempercepat kenaikan jabatannya. Meskipun begitu, Hammersley tetap kekeh dengan pendiriannya, dan karena ini, Hammersley pun dibunuh menggunakan jarum suntik di dekat danau. Salah satu anak buah Reynolds kemudian menaruh obat sakit jantung di dekat Hammersley, supaya pembunuhan ini terlihat seperti Hammersley mengalami serangan jantung. Namun, kamera video yang ditaruh oleh peneliti satwa liar bernama Daniel Zevich di dekat danau menangkap seluruh kejadian tersebut secara tidak sengaja. Saat polisi menyelidiki TKP, Zevich mengambil rekaman videonya, dan agen NSA anak buah Reynolds melihat Zevich dan langsung memberitahu agen NSA lainnya kalau Zevich kemungkinan memiliki rekaman pembunuhan Hammersley. Ketika Zevich melihat pembunuhan Hammersley di rekamannya, dia menyadari kalau laporan berita tentang Hammersley terkena serangan jantung adalah palsu, dan dia pun langsung mengkontak temannya yang merupakan jurnalis. Nah, saat Zevich menelpon temannya, anak buah Reynolds mencegat panggilan tersebut dan bergegas ke apartemen milik Zevich. Zevich pun langsung mentransfer video ke sebuah kaset dan menyembunyikannya di perangkat game elektronik lalu melarikan diri. Dilacak melalui satelit dan dikejar oleh para agen NSA anak buah Reynolds, Zevich bertemu dengan seorang teman kuliah lamanya bernama Robert Bobby Dean yang merupakan pengacara khusus pertenaga kerjaan di sebuah toko pakaian. Nah, Bobby ini sebelumnya baru aja mengadakan pertemuan dengan bos mafia bernama Pintero yang memiliki masalah dengan kliennya. Di pertemuan ini, Bobby membuat Pintero marah besar dengan menunjukkan rekaman video Pintero sedang berpesta dengan pejabat serikat pekerja, yang mana akan melanggar pembebasan bersyaratnya. Pintero pun marah dan mengancam akan membunuh Bobby dalam waktu seminggu jika dia tidak memberitahu siapa yang merekam video tersebut. Nah, di toko pakaian, saat bertemu Bobby, Zevich yang panik memasukkan kasetnya ke dalam tas belanja milik Bobby tanpa sepengetahuannya, lalu kabur. Saat dikejar, Zevich bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran dan terbunuh, dan teman jurnalis Zevich juga berhasil ditemukan dan dibunuh. Karena nggak menemukan kasetnya, anak buah Reynolds mencari-cari kaset tersebut dan akhirnya berhasil mengidentifikasi Bobby. Dan kemudian mereka pun yakin kalau Bobby memiliki kaset tersebut. Dengan menyamar sebagai petugas polisi, anak buah Reynolds tiba di rumah Bobby untuk menggeledah tas belanjanya karena katanya ada barang penting yang dimasukkan di situ. Bobby yang masih nggak tahu apa-apa pun menolak untuk digeledah, lalu mencari sendiri apa yang ada di tas belanjanya. Tapi di sini dia nggak menemukan apa-apa, karena anaknya udah ngambil perangkat game yang berisi kasetnya. Keesokan harinya, anak buah Reynolds diam-diam masuk ke rumah Bobby untuk mencari kasetnya, tetapi mereka nggak berhasil menemukannya. Mereka pun akhirnya memasang alat mengintai di rumah dan di pakaian milik Bobby. Anak buah Reynolds kemudian juga menyebarkan bukti palsu yang membuat Bobby tampak bekerja untuk mafia, telah melakukan pencucian uang, dan berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Rachel. Karena itu hidup Bobby pun hancur. Dia dipecat, rekening banknya dibekukan, dan istrinya Carla yang mengira kalau Bobby berselingkuh mengusirnya dari rumah. Bobby awalnya percaya kalau Pintero lah yang melakukan semua hal ini sebagai balas dendam. Karena itu, Bobby kemudian mencoba mengatur pertemuan dengan Brill, kenalan Rachel yang membantunya mendapatkan rekaman Pintero.
Bobby percaya kalau Brill dapat membantunya dan meminta Rachel untuk mempertemukan mereka. Sementara itu, anak buah Reynolds yang mendengar percakapan Bobby mengirim seseorang untuk menyamar sebagai Brill untuk meminta Bobby memberitahu di mana letak kasetnya. Bobby yang nggak tahu muka asli Brill hampir aja tertipu, tapi untungnya Brill yang asli menyelamatkannya dan memberitahunya kalau NSA lah yang mengejarnya. Brill kemudian juga mencopot alat pelacak di pakaian Bobby. Nah, Bobby lalu pergi ke rumah dan menjelaskan kepada istrinya kalau dia nggak pernah selingkuh dengan Rachel. Setelah itu, Bobby yakin kalau anaknya lah yang memegang barang penting yang Zevitz berikan kepadanya, dan Bobby pun akhirnya mendapatkan kasetnya. Gak lama kemudian, Bobby mengetahui kalau anak buah Reynolds telah membunuh Rachel. Bobby kemudian memberikan kasetnya kepada Brill dan Brill pun dapat mengidentifikasi Reynolds di rekaman kasus pembunuhan tersebut. Nah, tiba-tiba anak buah Reynolds berhasil menemukan dan menggerebek gudang rahasia milik Brill. Brill dan Bobby kemudian berhasil kabur, tapi sayangnya kasetnya hancur. Tapi untungnya, anak buah Reynolds nggak mengetahui kalau kaset tersebut telah hancur. Kita kemudian dapat mengetahui kalau nama asli Brill adalah Edward Lyle, dan dia merupakan mantan ahli komunikasi NSA yang ditempatkan di Iran selama revolusi Iran. Kita juga dapat mengetahui kalau ayah Rachel yang merupakan rekannya terbunuh di sana, dan dari situlah Brill mulai bekerja sama dengan Rachel. Brill menyarankan Bobby untuk bersembunyi, tapi Bobby ingin membersihkan namanya supaya dia bisa tenang. Mereka kemudian memata-matai anggota Kongres yang mendukung RUU pengawasan bernama Sam Albert, mirip dengan cara yang digunakan anak buah Reynolds kepada Bobby. Mereka pun mendapat rekaman Albert berselingkuh dengan asistennya dan berhasil mengekspos operasi NSA ilegal kepada petinggi NSA. Bobby dan Brill juga berhasil membuat bukti palsu kalau Reynolds korup dan berselingkuh, yang membuat istrinya pun marah. Hal ini menarik perhatian Reynolds dan mereka berdua pun dapat mengadakan pertemuan dengan Reynolds. Saat Brill bertemu dengan Reynolds, Brill secara diam-diam merekam pembicaraan dan dengan sengaja berbincang mengenai konspirasi untuk mendapatkan bukti yang dapat memberatkan Reynolds. Tetapi Reynolds berhasil berbicara tanpa membongkar apapun. Tiba-tiba, anak buah Reynolds menyergap pertemuan tersebut dan menodongkan senjata kepada Brill dan Bobby, kemudian meminta rekamannya. Nah, Bobby yang pintar mengetahui kalau restoran Pintero yang di awal film dia kunjungi berada di bawah pengawasan FBI. Jadi, dia berbohong dengan mengatakan kalau rekaman pembunuhan Hammersley ada pada Pintero. Bobby dan Reynolds pergi dan memasuki restoran Pintero. Nah, di dalam, Bobby membingungkan Pintero dan Reynolds tentang dua kaset video yang berbeda. Dan tentunya, ini membuat Reynolds dan Pintero salah paham dan terjadilah baku tembak mematikan yang menewaskan Pintero, Reynolds, dan agen NSA anak buah Reynolds. Brill kemudian berhasil membuat agen pengintai FBI untuk menggerebek restoran. Dan setelah menyelidiki, FBI pun mengetahui penyebab semua kekacauan ini. Nah, untuk menjaga reputasi NSA, FBI menutupi keterlibatan NSA dan juga menyebut Pintero sebagai orang yang membunuh Rachel. Karena kasus Reynolds ini juga, Kongres Amerika akhirnya memutuskan untuk membatalkan RUU-nya. Kemudian, Bobby pun dibebaskan dari semua tuduhan dan kembali ke rumah bersama istrinya. Sementara Brill yang melarikan diri ke sebuah pulau tropis mengirimkan pesan kepada Bobby melalui TV-nya. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Enemy of the State. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.